Sobat Civic, kembali lagi bersama aku Novia. Jadi hari ini Prodi PPKN kedatangan salah satu alumni. Mbak boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Savitri Kirana Giona. Kebetulan saya ini masuk di UPY itu tahun 2019, Kak. Seperti itu, kemudian lulus tahun 2023 itu. Oke, selanjutnya boleh diceritakan nggak Mbak, selama kuliah di PPKN itu, S1 itu gimana aja? Oke, kalau untuk pengalaman S1 saya dulu itu ya, saya aktif di organisasi itu tentu kayak gitu. Jadi selama S1 itu saya selain sibuk di perkuliahan, saya juga aktif di organisasi HMP seperti itu. Dan tapi sebelum menjadi ketua HMP, itu dulu saya sempat bergabung juga menjadi kepanitiaan Civic debat seperti itu. Itu tahun 2020 seperti itu. Kemudian habis situ saya nggak berhenti di situ, saya pengen lah gitu menjadi bagian dari HMP seperti itu, dan qadarullah aku dipercayai untuk menjadi ketua HMP seperti itu, Kak, selama S1. Keren sekali ya Mbak. Dengar-dengar nih Mbak itu dapat beasiswa itu ke Romania ya Mbak. Itu boleh diceritakan ya gimana pengalamannya, terus gimana trik and tipsnya gitu ya. Selama strateginya mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, baik. Alhamdulillah ya gitu. Sebelumnya gini sih Kak, mungkin aku kembali flashback lagi ya waktu S1 dulu gitu ya. Jadi pada saat aku S1 itu, selain aku aktif di organisasi, dan alhamdulillah aku juga selalu dilibatkan sama dosen, baik itu untuk penelitian ataupun untuk pengabdian seperti itu, Kak. Terus selain itu juga aku juga ikut kegiatan eksternal kampus, salah satunya yaitu kegiatan volunteering dan konferensi seperti itu. Itu yang menjadi salah satu strategi aku untuk memperbaiki CV pada saat untuk melamar beasiswa Romania gitu, Kak, seperti itu. Kemudian kalau untuk tanya terkait tips dan triknya, sebenarnya gini ya Kak, kalau untuk penerima beasiswa itu sebenarnya kalau menurut dari pandangan aku pribadi, kalau kita mau yang namanya beasiswa itu tidak bakalan mau memberikan beasiswa kepada seseorang tetapi masih zero pengalamannya seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin ya untuk teman-teman, entah untuk siapapun itu, selama S1 pergunakan bangku S1 itu semaksimal mungkin. Salah satunya yaitu tadi entah untuk penelitian, pengabdian, kegiatan volunteering dan lain sebagainya seperti itu. Untuk apa? Kembali lagi untuk memperbaiki portofolio kita seperti itu. Nah, itu strategi saya seperti itu, Kak. Tetapi dilanjut lagi pada saat S1 saya itu aku udah aktif yang namanya cek-cek website terkait beasiswa. Baik, dulu saya nggak hanya memfokuskan di Rumania gitu ya Kak, banyak sekali beasiswa yang aku itu lihat seperti itu, tetapi pada saat itu persiapan aku itu ternyata untuk MFA, beasiswa Rumania gitu. Jadi alhamdulillah di situ persiapannya dari yang pertama translate dokumen dari Indonesia ke Inggris itu memerlukan waktu. Jadi saran dari aku teman-teman, kalau misal nih ada yang mau lanjut kuliah ke luar negeri, itu dipersiapkan jauh-jauh hari seperti itu, karena banyak banget persiapan yang harus dipersiapkan. Salah satunya dokumen yang harus ditranslitkan ke penerjemah tersumpah gitu, Kak, itu salah satunya. Terus untuk memperbaiki CV, mengikuti kegiatan keterlibatan dengan dosen dan lain sebagainya seperti itu. Terus selain itu juga tentunya kita juga harus sering yang namanya mengikuti berita-berita dari ORD gitu. Kita harus selalu pantau lah, entah di Instagramnya, entah di YouTube kayak gitu, biar kita itu tahu ternyata tips dan triknya. Semisal kalau kita mau daftar di sana itu, semisal contoh untuk CV harus sesuai dengan bidang, harus yang linear seperti, jangan sampai semisal kita ambil, misalnya aku S1-nya pendidikan Pancasila gitu, terus aku S2-nya semisal ambil yang engineering, kan itu kan nggak relevan kayak gitu lah, itu bakalan impossible untuk diterima beasiswa seperti itu. Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah saya diterima di S2 Politik Science, jadi masih serumpun gitu sih, Kak. Wah, sangat memotivasi sekali ya Mbak, itu strategi mendapatkan beasiswanya. Iya. Selanjutnya boleh nggak apa motivasi Mbak mendapatkan beasiswa tersebut, untuk apa ya, sebagai motivasi
aku khususnya dan mahasiswa lain yang lagi ngejar S1 ini. Oke, mungkin kembali lagi ya, untuk motivasi terbesar aku tentunya itu orang tua kayak gitu Kak. Terutama ibuku seperti itu yang memotivasi aku sampai di titik ini seperti itu, karena aku juga ingin membawa terbang yang paling banget aku inginkan itu ingin membawa terbang ibuku kayak gitu. Tentu saja kalau umat Islam itu pinginnya, tentu kalian juga tahu sendiri, itu salah satu motivasi terbesar saya seperti itu. Terus kalau untuk teman-teman sendiri, untuk motivasi intinya gini teman-teman, jangan pernah yang namanya membandingkan proses kalian dengan proses orang lain tuh. Karena setiap individu itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, itu satu. Terus yang nomor dua, jangan pernah berpikir itu negatif terus, kita harus selalu berpandangan itu yang positif seperti itu. Kita harus pintar-pintar dalam mengambil pikiran kita itu bahwa apa yang sudah terjadi pada kita itu yang terbaik, seperti itu Kak. Kemudian terus untuk teman-teman lagi, mungkin ini motivasi bukan hanya untuk teman-teman tapi itu kembali lagi untuk aku sendiri seperti itu ya. Jangan pernah yang namanya mudah putus asa kayak gitu, jangan pernah kayak gitu. Semisal pun kita ibarat kata udah nggak nemu nih yang namanya jalan keluar, kita harus kalau bisa maju terus kayak gitu, maju terus, jangan pernah pantang menyerah, itu kuncinya satu kayak gitu. Terus yang nomor dua, jangan lupa minta doa. Intinya yang pertama itu doa ya Kak, doa restu orang tua. Terus yang ketiga usaha kita. Mungkin itu sih Kak motivasi terbesar aku. Oke guys, jadi itu adalah salah satu motivasi kita untuk mengejar bangku perkuliahan. Jadi tetap semangat buat teman-teman mahasiswa, terutama prodi PPKN dalam menyelesaikan bangku kuliah ini dan bisa sukses mendapatkan beasiswa seperti Mbak Safitri. Sekali lagi terima kasih ya Mbak. Ya, kembali kasih. Ya. Bye bye.